Halo semuanya, saya Maria Elsara Panjaitan dari Program Studi Akuntansi tahun angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis dari usaha Flower and Gifts by Marel. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi Abdiwinata, AKMSI. Bunga merupakan sebuah tanaman yang diciptakan dengan keindahan yang bisa membuat orang menyukai dan menyenanginya. Dari zaman dahulu, bunga merupakan bagian dari sebuah perayaan dan menjadi hiasan dalam upacara keagamaan. Penggunaan hiasan bunga sudah dipakai dari zaman kerajaan Hindu di Indonesia. Bunga dijadikan hiasan istana dan diletakkan pada berbagai tempat di kerajaan. Pada zaman sebelum kemerdekaan, rangkaian bunga berbentuk lingkaran biasanya diletakkan di pundak para pahlawan, patung dewa-dewi, dan makhluk hidup. Makna karangan bunga sendiri sebenarnya merupakan suatu lambang ataupun simbol dari si pengirim karangan bunga kepada penerima, yaitu sebagai sebuah apresiasi. Karangan bunga juga sering diberikan untuk kerabat atau bahkan rekan kerja yang sedang berduka cita, sebagai bukti untuk ikut bersimpati. Tak hanya untuk ungkapan duka cita saja, karangan bunga juga dipamerkan pada saat festival, upacara, dan selama kegiatan keagamaan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, karangan bunga sudah mengalami banyak perubahan secara fungsional. Pada saat ini, bunga banyak ditemukan dalam berbagai acara pernikahan, duka cita, hingga dengan kiriman bunga untuk berbagai peresmian kantor ataupun tempat usaha baru. Adanya ketertarikan saya untuk memasuki bidang usaha karangan bunga ini dikarenakan termotivasi dengan peluang yang ada. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa karangan bunga ini untuk dijadikan sebagai ucapan kepada kerabat ataupun rekan kerja, maka usaha ini pun semakin menguntungkan, karena juga diiringi dengan peningkatan dari waktu ke waktu. Selain itu, target pasar yang dituju juga beragam mulai dari remaja, dewasa, dan orang tua. Gambaran usaha. Nama usaha ini adalah Flower and Gifts by Marel yang beralamat di Jalan William Iskandar Pasar 5, Sidoarjo Hilir, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang bergerak di bidang usaha jasa karangan bunga dengan jenis produk yang terdiri dari berbagai variasi karangan bunga asli maupun palsu. Bidang usaha yang akan dimasuki adalah bidang jasa karangan bunga. Berbagai variasi dan jenis bunga akan dirangkai ke dalam berbagai bentuk. Usaha ini akan memberikan jasa karangan bunga baik bunga asli maupun palsu dalam beberapa bentuk, yaitu diantaranya adalah hand bucket, bunga papan, standing flower, dan table flower. Pemesanan karangan bunga dapat dilakukan langsung ke toko maupun via telepon. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Dari segi legalitas usaha, Flower and Gifts by Marel atau FGBM merupakan suatu usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Izin lokasi hanya dilakukan kepada rukun tetangga ataupun RT, dikarenakan Flower and Gifts by Marel merupakan usaha bisnis yang baru dan masih tergolong kecil. Apabila di masa depan Flower and Gifts by Marel berjalan lancar, maka usaha ini akan memerlukan izin usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti situ, tanda daftar perusahaan atau TDP, akta pendirian usaha, dan lainnya. Yang kedua, aspek organisasi dan manajemen. Adapun struktur organisasi dari usaha FGBM ini yaitu dimulai dari pemilik yang langsung kepada tenaga produksi, di mana tugas dari pemilik adalah menyediakan dana awal, menyiapkan strategi pemasaran, mengkoordinasikan pesanan pelanggan kepada karyawan, mengelola keuangan, dan mencari supplier bahan baku. Dan tugas tenaga produksi adalah menyiapkan pesanan pelanggan, mengambil bahan baku dari supplier, mengantar pesanan pelanggan. Untuk mendukung keberhasilan usaha ini, maka dibutuhkan setidaknya 8 orang karyawan yang akan membantu operasional usaha, yaitu membuat karangan bunga. Upah awal karyawan tersebut dianggarkan sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar. Segmentasi adalah pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar bertujuan agar
segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Segmentasi pasar perlu diperhatikan dalam beberapa variabel, yaitu yang pertama segmentasi demografis, di mana FGBM lebih kepada remaja, pelajar atau mahasiswa yang memberi buket bunga sebagai hadiah ulang tahun, graduation, ataupun anniversary. Yang kedua, segmentasi geografis, di mana FGBM berada di daerah yang cukup strategis, di mana terdapat banyak sekolah dan kampus yang berdekatan, sehingga akan memudahkan untuk menarik perhatian target pasar ataupun memenuhi target dikarenakan lokasi yang sangat berdekatan. Yang terakhir, segmentasi psikografis, di mana tujuan FGBM adalah masyarakat, khususnya pelajar ataupun mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti tren untuk memberikan bunga dalam acara atau situasi tertentu. Yang kedua, targeting. Flowers and Gifts by Marel atau FGBM menargetkan produk kepada para pelajar ataupun mahasiswa yang sedang mengikuti tren untuk memberi buket bunga saat acara tertentu, yang mana berusia antara 16 hingga 25 tahun, dan juga beserta masyarakat umum yang membutuhkan karangan bunga. Lokasi yang dipilih yaitu di sebuah rumah di Jalan William Iskandar, Pasar 5 Medan Estate, yang merupakan lokasi yang strategis yang berada di antara beberapa kampus dan sekolah. Yang ketiga, positioning. Positioning dari Flower and Gifts by Marel atau FGBM adalah memberikan karangan bunga yang indah dengan variasi warna menarik dan selaras, dengan mengumpulkan kreativitas dan kualitas bahan. Yang keempat, perkiraan permintaan. Perkembangan permintaan saat ini, di mana dewasa ini permintaan akan karangan bunga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menyampaikan simpati dan empati melalui bunga. Banyaknya dekorasi acara menggunakan bunga dan penyampaian rasa suka dan duka dengan bunga menjadikan usaha ini memiliki potensi permintaan yang tinggi. Prospek permintaan di masa yang akan datang. Untuk acara-acara tertentu, bunga selalu dijadikan sebagai hiasan untuk mempermanis ruangan yang digunakan, atau sering juga digunakan sebagai media untuk menunjukkan rasa simpatik kepada rekan maupun kerabat yang sedang bersuka ataupun berduka cita. Permintaan karangan bunga di masa depan akan cenderung stabil bahkan meningkat. Strategi pemasaran. Produk yang ditawarkan adalah karangan bunga baik bunga asli maupun palsu dengan berbagai variasi pilihan bunga yang diinginkan. Karangan bunga yang ditawarkan terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya hand bucket, bunga papan, standing flower, dan table flower. Dan FGBM juga menyediakan jasa dekorasi ruangan dengan bunga asli maupun palsu. Produk yang pertama yaitu hand bucket. Hand bucket adalah karangan bunga tangan yang terdiri dari beberapa rangkaian bunga yang dikemas dan dibentuk sedemikian rupa agar tetap terlihat indah dan cantik. Produk yang ditawarkan selanjutnya adalah bunga papan, di mana karangan bunga ini berisikan pesan yang dapat terdiri dari beberapa kalimat yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. Isinya biasanya berisi ungkapan sukacita, selamat maupun duka cita. Produk selanjutnya adalah standing flower. Standing flower adalah rangkaian aneka bunga indah yang memiliki beragam fungsi, misalnya sebagai media untuk mengucapkan selamat untuk rekening kantor baru, ulang tahun, pembukaan toko, wisuda, dan lainnya. Standing flower biasanya menggunakan aneka bunga untuk karangan bunga-bunganya, sehingga terlihat menarik dan indah. Ukuran karangan bunga standing yang kecil memungkinkannya untuk diletakkan dalam ruangan. Karangan standing flower menggunakan standing rack atau rangka penumpu, yang biasanya terdiri dari 1 hingga 3 susun. Produk terakhir yang ditawarkan adalah table flower. Rangkaian bunga meja dirangkai dalam vas, sehingga rangkaian bunga tersebut dapat diletakkan di atas meja. Vas bunga juga digunakan agar memperindah atau menambah nilai keindahan dari rangkaian bunga tersebut. Bunga meja juga berfungsi sebagai pemanis ruangan yang pada umumnya diletakkan di meja ataupun di rak kecil, yang biasanya berupa bunga asli ataupun bunga potong maupun bunga artifisial atau bunga plastik. Dalam usaha ini, harga yang ditawarkan bervariasi tergantung pada jenis bunga dan bahan yang digunakan pada karangan. Promosi. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Promosi dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan usaha penjualan.
Adapun strategi promosi yang akan FGBM lakukan untuk meningkatkan penjualannya yaitu yang pertama, sosial media, yaitu suatu metode penjualan melalui dunia maya ataupun internet. Dengan menggunakan akun dan pengemasan yang menarik dan inovatif untuk menarik pelanggan, FGBM akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagai media promosi dan media pemberian testimoni mengenai produk untuk membangkitkan jumlah permintaan terhadap produk. Yang kedua yaitu promosi melalui event, di mana FGBM akan mengikuti event-event yang ada di Kota Medan seperti bazar dan pentas seni yang biasanya diadakan oleh sekolah dan kampus agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya target utama yaitu pelajar dan mahasiswa. Strategi promosi juga dilakukan dengan personal selling, adalah penjualan yang dilakukan sendiri oleh pemilik dengan cara menawarkan langsung kepada kerabat, teman, dan masyarakat sekitar. Placement, daerah yang dipilih sebagai tempat usaha yaitu memiliki kriteria dekat dengan area sekolah, kampus, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya people, kualitas karyawan FGBM akan selalu dijaga. Karyawan FGBM akan selalu diberikan pengarahan bagaimana dalam melayani konsumen, mengenai desain yang akan dibuat untuk karangan bunga. Sikap dan penampilan akan selalu diperhatikan dalam menghadapi konsumen. Keramahan juga menjadi prioritas utama dalam melayani konsumen. Karyawan harus mampu bekerja dengan baik dan disiplin. Proses, pelanggan melakukan pemesanan dengan menyebutkan jenis karangan bunga seperti apa yang diinginkan, lalu menentukan jenis bunga, kertas, bahan, hiasan, dan tema apa yang diinginkan. Kemudian pelanggan akan ditanya mengenai bagaimana produk akan diambil. Apabila pelanggan ingin produk dikirimkan oleh toko, maka pelanggan akan memberikan nama yang akan dituju dan nama si pengirim, serta memberikan alamat yang akan dituju untuk keperluan administrasi dan pengiriman. Lalu pelanggan dapat melakukan transaksi pembayaran secara cash maupun transfer. Selanjutnya FGBM akan membuat karangan bunga yang telah dipesan dan disepakati. Setelah pengerjaan selesai, maka FGBM akan langsung menyerahkan maupun mengirimkan karangan bunga sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen. Bukti fisik dari Flower and Gifts by Marel yaitu menyediakan fasilitas untuk konsumen seperti tempat duduk untuk pelanggan dan fasilitas lain seperti pendingin ruangan, pengharum ruangan, kamar kecil, dan air minum juga permen. Analisa persaingan. Analisis persaingan yang dilakukan yaitu dengan analisis SWOT. Hasil analisis yang didapat adalah adapun strength ataupun keunggulan dari usaha ini. Yang pertama, bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi. Bunga dan bahan baku yang digunakan bervariasi juga lengkap. Pelanggan memiliki banyak pilihan jenis dan bahan karangan yang diinginkan, dengan harga yang bervariasi pula, yang dapat disesuaikan dengan anggaran pelanggan. Lokasi berada di tempat yang strategis dan satu-satunya florist di daerah tersebut. Bunga dirangkai oleh karyawan yang profesional dan telah diuji sebelumnya. Adapun kelemahan ataupun kekurangan dari usaha ini adalah di mana salah satu pilihan bahan yang ditawarkan yaitu karangan bunga dengan bunga asli yang memiliki risiko yang cukup tinggi untuk layu. Opportunity dari usaha ini yang pertama, pemasaran yang akan dilakukan cukup mudah, yaitu dengan memasarkan di lingkungan kampus dan tempat tinggal. Yang kedua, banyaknya variasi pilihan bunga dan bahan yang disediakan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Dengan trade yang dimiliki yaitu muncul pesaing baru dengan harga yang lebih murah. Aspek produksi. Yang pertama, proses produksi ataupun gambaran teknologinya. Flower and Gifts by Marel atau FGBM merupakan usaha jasa karangan bunga yang menawarkan beberapa jenis karangan. Adapun proses sebelum pemesanan sampai proses pengantaran karangan bunga antara lain, yang pertama proses pemesanan, di mana pelanggan akan berkomunikasi dengan pemilik secara bertahap muka maupun melalui telepon, WhatsApp, dan Instagram maupun melalui website sendiri. Kemudian pelanggan dapat menyebutkan desain yang diinginkan apabila memiliki referensi karangan bunga yang diinginkan. Apabila pelanggan sama sekali tidak memiliki gambaran mengenai karangan bunga yang diinginkan, maka karyawan toko akan merekomendasikan jenis bunga dan bahan yang sesuai dengan bentuk karangan bunga yang diinginkan. Setelah membahas mengenai
dapat dikirim langsung ke alamat penerima. Setelah semua telah disetujui, selanjutnya konsumen ataupun customer dapat langsung membayar total harga karangan bunga sesuai dengan pesanan. Kemudian karangan bunga akan dibuat sesuai yang telah disepakati oleh kedua pihak. Apabila pelanggan ingin mengambil langsung karangan bunga yang telah diselesaikan, maka karangan bunga akan diserahkan langsung kepada pelanggan. Namun apabila pelanggan ingin menggunakan jasa pengantaran karangan bunga, maka karyawan akan mengantarkan karangan bunga ke alamat yang sebelumnya telah diberikan. Kemudian kepada penerima dimintai tanda tangan oleh pengantar sebagai bukti bahwasanya pesanan telah diantarkan dan diterima. Bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku dalam usaha ini adalah bunga asli, bunga artifisial, kertas pembungkus, pita, kartu ucapan, papan, kain, busa, tali simpai, standing besi, standing kayu, pot plastik, osis besi, tali rapia, dan vas bunga. Sedangkan bahan pembantunya adalah selotip, gunting, jarum pentul, lem, benang, meteran, paku, dan kawat. Mesin dan peralatan. Adapun mesin dan peralatan yang digunakan, yang pertama adalah mobil Suzuki Carry untuk mengantar pesanan dan membawa bahan baku dari supplier. Yang kedua, mesin pendingin udara yang digunakan untuk menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk dan juga agar bunga tetap segar. Yang ketiga, flower showcase, yaitu tempat penyimpanan bunga sekaligus lemari untuk memajang bunga. Yang keempat, meja resepsionis sebagai tempat pemesanan karangan bunga. Kursi digunakan sebagai tempat duduk karyawan dan juga pelanggan toko. Yang keenam, loker sebagai tempat penyimpanan berkas-berkas. Yang ketujuh, mesin kasir untuk menghitung dan menghimpun transaksi penjualan. Yang kedelapan, komputer sebagai alat promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Lalu printer yang digunakan untuk mencetak berkas-berkas yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah telepon sebagai alat komunikasi dengan pelanggan. Aspek keuangan. 1. Sumber pendanaan. Modal merupakan unsur penting di dalam mendirikan ataupun menjalankan suatu usaha. Modalan Flower and Gifts by Marel atau FGBM berasal dari modal sendiri, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, dana awal. Dana awal yang digunakan antara lain yang pertama untuk sewa tempat sebesar 20 juta rupiah, yang kedua bahan baku sebesar 10 juta rupiah, yang ketiga mesin dan teknologi sebesar 150 juta rupiah, yang keempat biaya operasional sebesar 6 juta rupiah, sehingga total dana awal yang akan dikeluarkan adalah sebesar 186 juta rupiah. Aliran kas. Yang pertama, proyeksi pendapatan. Pendapatan kotor per hari diakumulasikan sebesar 5 juta rupiah, sehingga pendapatan kotor per bulan adalah sebesar 250 juta rupiah. Dan pendapatan kotor per tahun sebesar 1.250 juta rupiah. Yang kedua, proyeksi biaya per tahun. Untuk pembelian buku nota sebesar 500.000 rupiah, gaji karyawan sebesar 140 juta rupiah, biaya listrik sebesar 7.200.000 rupiah, biaya air sebesar 1.200.000 rupiah, sewa tempat sebesar 20 juta rupiah, biaya bahan baku dan pendukung sebesar 600 juta rupiah, sehingga total pengeluaran per tahun diakumulasikan sebesar 772.900.000 rupiah. Yang ketiga, proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Maka laba ataupun rugi yang diperoleh dengan mengurangkan pendapatan sebesar 1.250 juta rupiah dengan biaya sebesar 772.900.000 rupiah, yaitu sebesar 447.100.000 rupiah. Maka dengan demikian laba yang diperoleh adalah 447.100.000 rupiah. Dari keseluruhan aspek yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu aspek hukum, aspek organisasi dan manajemen, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, dan aspek keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha karangan bunga Flower and Gifts by Marel adalah layak untuk dijalani. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai studi kelayakan bisnis dari usaha Flower and Gifts by Marel. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat